Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sulastri, kelas 3A, Prodi PG PAUD STKIP Muhammadiyah Bogor. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi yang berjudul Teknik Pengembangan Bahasa Produktif dan Reseptif Anak Usia Dini di Sekolah. Adapun pengertian teknik pengembangan bahasa, yaitu teknik pengembangan bahasa anak usia dini adalah suatu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan anak di sekolah. Adapun dalam prinsip-prinsip yang diperhatikan guru anak usia dini. Yang pertama, prinsip perkembangan anak. Prinsip perkembangan yang kedua, prinsip pendidikan anak usia dini. Dalam prinsip pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Yang ketiga, merangsang munculnya kreativitas dan inovasi, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, mengembangkan kecakapan hidup anak, menggunakan berbagai sumber dan media belajar di lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip perkembangan anak. Kemudian, adapun pengembangan bahasa produktif dan reseptif. Pengembangan bahasa ekspresif, contohnya berbicara, menulis. Kemudian pengembangan bahasa reseptif, yaitu mendengar, menyimak, dan membaca. Adapun metode atau pendekatan pembelajaran anak usia dini dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu bercerita atau mendongeng. Bercerita di sini dimaksudkan adalah menyampaikan tema pembelajaran melalui bercerita secara lisan saat proses pembelajaran dilakukan. Kemudian yang kedua ada permainan bahasa. Permainan bahasa contohnya melengkapi nama hari, melengkapi nama warna, nama bentuk bangunan, nama buah, nama binatang. Nah, yang ketiga ada dramatisasi. Dramatisasi itu yang termasuk dalam macam-macam dramatisasi ini yaitu pertunjukan wayang, memperagakan situasi, teater, pembacaan sajak, mendramakan dari sebuah cerita, kemudian role play. Nah, selanjutnya bisa menggunakan metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap adalah berbicara secara alami antara dua orang atau 3 dan 4 atau lebih pembicaranya. Kemudian selanjutnya kita melakukannya bisa dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah bentuk kegiatan bertanya dan menjawab antara si penanya, guru dengan siswa ataupun siswa dengan gurunya. Kemudian metode selanjutnya yaitu sandiwara boneka. Sandiwara boneka dalam latihan ini agar anak belajar memainkan gerakan tangannya, membuat suara yang menyerupai pelaku dalam cerita, menghafalkan dialognya. Nah, selanjutnya ada bermain peran. Bermain peran di sini dalam kegiatan bermain peran tampak spontan, harus dilakukan, dan tema yang dilakukan biasanya kegiatan dalam permainan anak sehari-hari, misalnya dokter-dokteran, kemudian sekolah-sekolahan. Nah, ini termasuk dalam bermain peran. Misalnya berperan sebagai guru, si anak yang tersebut kita minta untuk berperan sebagai dokter. Nah, metode selanjutnya yaitu karya wisata. Karya wisata dalam kegiatan ini anak secara bersama-sama diajak ke suatu tempat dalam rangka belajar sambil berwisata. Di sana kita dapat banyak mengajarkan bahasa kepada anak-anak di tempat wisata yang mereka kunjungi dan mereka lihat. Nah,
Dalam penggunaan teknik ini, guru dapat memilih salah satu atau menggabungkan beberapa teknik yang sesuai dengan materi pembelajaran, sesuai dengan fasilitas pembelajaran, kemudian sesuai dengan usia anak dan kemampuan anak dalam menerima pesan dari guru. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip tertentu agar pengajaran dapat dilakukan. Yang pertama, bahan latihan percakapan diambil dari tema. Prinsip yang harus kita lakukan yaitu yang pertama itu bahan latihan percakapan diambil dari tema. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar berorientasi pada kemampuan yang hendak kita capai, hendak anak-anak capai kemampuannya apa. Kemudian yang selanjutnya ketiga, anak diberikan kebebasan. Yang keempat, guru harus menguasai materi. Kemudian yang kelima, komunikasi guru dan murid lebih akrab. Keenam, guru memberikan contoh cara penggunaan bahasa. Nah, yang ketujuh ya, bahan ajar berisi untuk pengembangan intelektual emosional serta sesuai dengan taraf perkembangan anak dan lingkungan. Yang kedelapan, tidak dibenarkan memberi huruf beserta bunyinya satu persatu. Jadi, anak diberikan pembelajaran melalui di sini tidak boleh menggunakan huruf satu persatu, tetapi melainkan melalui satu kata yang di dalamnya terkandung huruf yang akan kita ajarkan. Yang kesembilan, tidak diberikan pembelajaran membaca, menulis seperti yang dilakukan di sekolah dasar. Nah, kemudian di sini eh, arti dari penguasaan bahasa pasif. Adapun penguasaan bahasa pasif adalah kemampuan menangkap atau menerima informasi, baik melalui lisan atau tulisan yang disampaikan oleh orang lain. Hal tersebut dapat berupa kegiatan menyimak dan mendengarkan, membaca tulisan, ataupun membaca gambar. Kemudian, pengertian penguasaan bahasa aktif adalah kemampuan seseorang dalam menyatakan pikirannya melalui bahasa lisan ataupun tulis yang disampaikan kepada orang lain. Hal tersebut dapat berupa kegiatan berbicara, menulis, ataupun menggambar. Nah, cukup sekian rangkuman dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.